Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dimanapun dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semua sahabat dimanapun diberikan kebahagiaan oleh Allah dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mari kita melanjutkan kehidupan kita dalam sisa-sisa umur kita. Semoga menjadikan umur yang bermanfaat, ya. Izinkan Abah pada pagi hari ini menjawab dari pertanyaan Kang Herman. Ya, beliau bertanya tentang kenapa Abah di dalam setiap membaca tanbih, ya, kami mendengarkan nasihat pengersa Guru Agung bahwa kita harus menyayangi orang yang membencimu. Kita harus menyayangi adalah orang yang menyakitimu. Tadi semua. Kehidupan, sahabat, apapun yang sedang kita alami, yang pertama yang harus kita diingat, ya, tidak ada kehidupan yang terjadi pada diri kita yang tidak ada ikut serta Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Jadi yang pertama yang harus kita selalu ingat dalam setiap kejadian pada diri kita, tidak ada satu persoalan pun yang mana di dalamnya tidak ada seran perta Allah di dalamnya pada hidup kita. Karena pada dasarnya dorrau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Yang kedua, percayalah, tidak ada manusia yang bisa memberikan darurat dan manfaat pada diri kita, yang harus kita pegang. Jadi jangan selalu kita melihat kepada sebab yang ada tadi semua. Karena pada dasarnya tidak ada persoalan yang ditimbulkan oleh manusia. Karena bagaimanapun manusia berusaha kepada diri kita, pada dasarnya adalah tanpa adanya izin Allah tidak akan terjadi semuanya. Maka itulah sahabat, di dalam rukun iman yang keenam kita harus percaya bahwa qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah, bahwa sesungguhnya ada qada baik dan qada buruk, dan adalah semuanya harus kita imani bahwa semuanya adalah pada dasarnya adalah datang dari Allah pada diri kita. Walaupun sebetulnya ada sebab akibat yang kita timbulkan, ada khitab wad'i dan khitab taklifi yang terjadi pada diri kita, ya. Tapi semuanya adalah kalau tidak ada izin dari Allah adalah tidak akan terjadi pada kita. Maka selalulah membuat sebab yang baik pada diri kita, karena akan berakibat yang baik pada diri kita, ya. Nah, segala kehidupan kehidupan yang kita alami ini adalah universitas kehidupan. Abah adalah sebagai sebuah universitas. How we learn to understand. Bagaimana kita bisa belajar untuk mengerti af'al Allah di dalam segala kehidupan kita. Pada saat kita datangnya sakit, pada dasarnya bukan Allah ingin mendolimi kita, karena Allah ingin memperkuat imun kita terhadap penyakit itu. Dan sekaligus juga bersamaan dengan Allah ingin membuat tubuh kita ini lebih kuat. Bersamaan dengan itu Allah pun ingin mencabut dosa-dosa kita dari diri kita. Dan juga yang ketiganya, dari penyakit yang kita terima adalah juga sekaligus kita diberikan daya tahan untuk penyakit yang lebih berat yang akan kita hadapi, ya. Nah, itulah. Kemudian kalau pada saat kita rugi itu bukan juga Allah benci pada diri kita. Kita sedang diberikan pengajaran olehnya. Pertama, rasa sabar. Yang kedua adalah untuk mengerti berhasil. Karena pada dasarnya kesalahan yang timbul misalnya dalam usaha, dalam hidup itu adalah kita akan mengerti dari gagal. Kenapa ini adalah gagal? Nah, itulah maka Abah selalu bilang bahwa segala sesuatu di alam dunia ini adalah berpasangan, ya. Dan semua pasangannya senantiasa adalah Allah ikut serta, berperan serta di dalamnya, ya sahabat. Nah, kemudian juga ya dalam segala hal, intinya pada dasarnya senantiasa adalah berpasangan yang harus kita fahami, ya. Nah, kemudian juga yang bertanya dengan Kang Herman tadi adalah kenapa Bah di dalam tanbih itu kita harus menyayangi orang yang menyakiti, orang yang membenci pada diri kita. Dan Abah sangat puas dengan pada saat pertama kali Abah gabung dengan TKN, jujur Abah tertarik dengan
takingan itu karena luar biasa mengajarkan kepada akhlak ya. Tetapi mungkin di awal kita semua adalah sepakat bahwa menyayangi orang yang menyakitimu itu tidak mudah ya. Menyayangi orang yang membencimu adalah tidak mudah ya sahabat. Kadang-kadang kita menyayangi orang yang menyayangi aja masih belum bisa gitu kan dari semua ya. Tapi setelah sekian puluh tahun Abah ikut Guru Agung pengersa Abah ya, dan semakin mendalami kalimat itu, mengertilah sudah tadi betapa indahnya kalimat itu. Kita harus jujur sahabat. Terkadang kita ini nggak tahu kelemahan kita. Terkadang kita ini nggak jeli melihat keburukan-keburukan kita. Terkadang ya. Maka dengan sahabat yang membenci kepada kita, sahabat yang senantiasa menjelekan kita, yang selalu menggibah kita, ya, dan dari situlah kita mengerti bahwa sesungguhnya banyak kelemahan dalam diri kita. Abah suka pada saat orang-orang menjelekan Abah, misalnya dulu ya, tadi semua. Abah rasakan, oh yang dikatakannya benar. Ternyata selama ini aku buta. Aku hanya melihat diriku adalah seorang manusia yang sempurna. Bahkan saya Abah coba kepada teman-teman yang riado. Abah sering bilang pada mereka, coba tuliskan 10 kelemahan dirimu. Sebutkan ke 10 keburukan dirimu. Hampir kebanyakan manusia tidak bisa menemukan keburukannya sendiri. Tapi kalau ditanyakan 10 kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu miliki, kehususan yang kamu miliki, dia mudah memilihnya. Karena manusia itu selalu ingat kepada kebaikan yang dia lakukan, tapi dia lupa kepada keburukan yang dia lakukan. Bahkan untuk memperbaiki diri pada titik tertentu, mungkin kalau persoalannya yang besar sahabat, mudah kita, tahu kita ini salah, ini salah. Tapi pada saat maaf ya, ada terjeda ya. Pada saat di titik tertentu, pada saat sudah mulai ke dalam, kita ini termasuk orang kepo. Kita ini ternyata adalah mudah tersinggung. Ternyata kita ini adalah berkata-kata kadang-kadang kurang mengerti bagaimana berkata-kata sehingga walaupun pelan tapi menyakiti orang lain. Itulah hal-hal yang sebenarnya, atau barangkali kita memberikan komen kepada orang pada saat mereka ingin menyatakan sesuatu tapi kita nggak peduli dengannya. Padahal dia ingin mendapatkan perhatian dari kita. Banyak hal kelemahan yang ada pada diri kita yang tidak disadari oleh diri kita. Dan itu ditemukan dari orang-orang yang membenci pada kita. Misalnya barangkali Anda pelit dan orang menyebut Anda si pelit gitu kan. Walaupun dalam bahasa tasawuf tidak ada bahasa pelit ya tadi semua. Kalau kita menuduh seseorang itu pelit, bahwa sesungguhnya adalah yang menuduh itu adalah yang tomah biasanya gitu ya. Seseorang dituduh pelit, karena barangkali orang itu tidak pelit pada orang lain, hanya kepada kamu saja dia pelit. Maka yang menyebut pelit itu adalah karena dia tomah, ingin diberi oleh orang itu. Maka sesungguhnya dalam hidup tidak ada orang pelit tadi semua ya. Nah itu. Nah itu walaupun sebetulnya tidak salah orang itu menyebut pelit, karena yang salah dia menyebut pelit, tapi sebenarnya juga harus menjadikan bahan introspeksi untuk diri kita. Sepelit apakah diriku ini? Jadi segala apa yang dikatakan dari orang yang membenci kepada kita itu sebetulnya pengajaran kepada kita. Tadi semua karena dari statement yang dia tulis, status yang kita ngerti status itu buat siapa. Nah, nggak usah lagi komplain ke dia. Tapi kita ambil pelajaran, benar juga sih gua itu begitu ya. Nah, kemudian kita pelajari. Ternyata dari orang yang membenci kepada kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Karena disinilah letaknya, karena mencinta dan membenci sahabat. Maka itulah mungkin baginda Nabi bersabda, janganlah kamu mencinta terlalu berlebih, karena suatu saat engkau akan membenci dari semua. Dan jangan engkau membenci terlalu berlebih, suatu saat akan mencintainya tadi semua ya. Jadi orang yang mencinta terkadang memang itu kenapa love is blind tadi semua. Cinta itu adalah buta tadi semua ya. Karena orang yang mencinta itu adalah kadang-kadang tadi dia tidak mampu melihat keburukan-keburukan dari orang yang dicintainya. Karena cinta itu adalah miracle. Dan makanya ada the miracle of love, keajaiban cinta adalah membuat orang itu adalah sangat pede. Keajaiban cinta membuat orang lemah menjadi kuat.
keajaiban cinta membuat si penakut menjadi pemberani. Dan kemudian keajaiban cinta mampu menutup keburukan-keburukan dari orang yang kita cintai. Maka mendapatkan nasihat dari orang yang mencintai kita sebetulnya tidak akan menemukan keburukan pada diri kita. Maka jangan aneh sahabat kalau seandainya ada kelompok tertentu kemudian pengikutnya itu sangat cinta kepadanya. Dan sementara orang lain mampu melihat keburukan yang mereka cintai itu, mereka dalam muhibbinnya, pencintanya adalah tidak melihat itu. Jadi kita jangan menyalahkan mereka yang mencintai seseorang yang sangat luar biasa. Itulah the miracle of love. Pada saat sudah mencinta, maka tidak ada lagi keburukan tadi semua. Nah, dan sebaliknya dengan membenci. Inilah indahnya membenci. Maka cinta dengan benci itu kayak suami istri tadi semua ya. Tapi Abah lebih banyak mendapatkan pelajaran dari kebencian orang pada diri Abah. Dan kemudian statement keburukan yang dia katakan untuk diri Abah. Ternyata Abah menemukan yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang mencintai Abah dan oleh Abah sendiri. Tapi ternyata kepada mereka yang membenci itu, sekecil apapun keburukan kita, mereka terlihat dengan nyata. Nah itu maksud Abah bahwa kita harus mencintai orang yang membenci kita. Karena dari orang yang membenci kita, dia akan mampu mencari keburukan sekecil apapun pada diri kita. Betul. Karena yang dia cari dari orang yang membenci kita adalah terus dia akan mencari keburukan kita. Sehingga dia akan temukan. Dan bisa kita jadikan pelajaran yang kita buta untuk melihat keburukan kita sendiri. Yang orang mencintai kita tertutup dari melihat keburukan kita sendiri. Tapi dari orang yang tidak suka pada kita, dari orang yang membenci kita, justru kita melihat. Itulah Abah mengerti juga kenapa Umar bin Khattab itu pada saat orang yang memujinya, dia mengancamnya akan memutuskan lehernya dengan pedang. Tapi siapa yang menemukan kesalahannya, menemukan aibnya, menemukan keburukannya, kata Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, kata beliau, maka aku akan berikan hadiah 300 dirham. Nah itu. Disinilah sahabat, ternyata segala kehidupan ini tidak ada yang buruk. Semuanya hanyalah universitas kehidupan tadi semua. Ya. Jadi pada saat engkau sedang sendiri, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kamu. Kamu harus tabah dalam berjalan dalam hidup. Karena kapan suatu saat nanti kau pun akan sendiri. Ya. Pada saat engkau ditinggalkan, engkau pun harus tabah. Sesungguhnya adalah hidup tidak senantiasa adalah selalu bersama. Tadi semua. Maka inilah pada saat kita sudah bebas dengan hal-hal yang demikian, kita akan menjadi orang yang bebas, yang akan menemukan kebahagiaan sehingga sudah memandang segala isi alam ini hanya universitas kehidupan, hanya pelajaran yang bisa kita ambil. Ya itulah tadi semua ya. Itulah kenapa Abah sering membahas bahwa dalam kehidupan kita harus kita mengawinkan setiap dua persoalan yang punya dua kutub tadi, baik dan buruk. Ternyata baik dan buruk itu suami istri tadi semua ya. Nah, ternyata menang dan kalah itu suami istri. Karena itu tadi. Ternyata sehat dan sakit itu suami istri. Ternyata surga dan neraka itu suami istri. Ternyata dunia dan akhirat juga adalah suami istri. Ternyata orang yang mencintaimu dan orang yang membencimu juga adalah suami istri. Dua-duanya adalah sangat baik. Dua-duanya bisa dijadikan pelajaran oleh diri kita. Ya. Jadi pertanyaan Kang Herman kepada Abah pagi hari ini, tadi malam Abah tidak bisa live ya, karena ada teman-teman riyadoh yang baru menghotamkan riyadohnya ya, dan tadi malam mungkin juga agak sedikit masuk angin. Tadi semuanya indah saja tadi semua ya, tidak ada yang buruk dalam hidup ini, percayalah, karena segala hidup kita adalah digenggam oleh Allah. Maka sering ada dikatakan orang bijak, kenapa kalian begitu tentram duduk di atas pesawat padahal kalian gak kenal dengan pilotnya? Kenapa kalian begitu percaya dan tenang pada saat Anda duduk di atas bis padahal engkau tidak kenal dengan supirnya? Kenapa engkau begitu tenang dan damai duduk di atas kereta dan begitu yakin akan sampai padahal engkau kenal kepada masinisnya? Dan kenapa kita, padahal kita tahu Allah Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu, yang maha sempurna. Tapi kita kenapa tidak tenang dalam hidup kita? Bukankah Tuhan kita maha sempurna? Bukankah Tuhan kita yang menciptakan kita?
Bukankah Tuhan kita yang senantiasa adalah menjaga kita? Tapi kenapa gelisah dalam hidup? Nah, karena disinilah letaknya kita coba mulai kita pelajari. Betapa harus damainya hidup kita. Memiliki Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha mengatur. Tadi, sementara kita duduk di atas pesawat aja merasa nyaman, percaya banget kepada pilot itu. Padahal kenal aja enggak, tahu namanya juga enggak. Kita duduk di atas bis, percaya banget kepada supir itu. Padahal kita juga nggak kenal kepadanya. Nah, kita kenal kepada Tuhan kita sendiri yang maha baik. Tapi kenapa hidup kita? Anggaplah dunia ini adalah bis. Anggaplah dunia ini adalah pesawat terbang. Anggaplah dunia ini adalah inilah yang harus dipelajari oleh kita. Ya Mang Ayi, makanya tadi ya, terus dikirnya jangan berhenti ya. Kita latih nanti biar hidup kita ini nyaman ya. Jangan kita jadi manusia pikiran, jadi mudah terpengaruh oleh orang dan lain sebagainya. Jadi kita harus melatih bahwa sesungguhnya itulah makanya kita harus kenal tauhid itu ya. Maka pada saat seseorang itu adalah datang marah pada diri kita, janganlah lihat orang itu ya, karena dia juga adalah wayang. Sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kesabaran pada dirimu tadi semua ya. Jadi pada saat engkau punya istri yang cerewet di rumah atau punya suami yang bagaimana, terimalah itu adalah Allah sedang mendidik. Ada sesuatu target dari Allah yang ingin kita berubah daripada apa yang kita dapatkan dari anak, kita dapatkan dari tetangga, kita dapatkan dari saudara, kita dapatkan dari orang tua. Pada dasarnya apa yang terjadi itu adalah pelajaran pada diri kita dari Allah pada dasarnya. Karena kembali lagi, darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tidak ada manusia itu bisa bergerak sedikit pun. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Marilah kita belajar melihat Allah dalam baik dan buruk. Marilah kita belajar melihat Allah dari yang mencinta dan yang membenci. Dan marilah kita belajar melihat Allah daripada menang dan kalah. Dan marilah kita belajar melihat Allah dari untung dan rugi. Melihat Allah dari sorga dan neraka. Sehingga Abah mengerti sekarang bahwa sebagian para waliullah, waliyah, dia berkata, aku lebih suka, kata Rabi Adawiyah, di neraka asal bersama Allah. Pahami ya, ternyata kebahagiaan itulah Allah. Kemenangan itulah Allah. Maka kenapa para arif billah itu dalam ibadah, mereka bukan mencari pahala. Ada ajron adhimah, adalah pahala yang terbesar itu dalam melakukan amal adalah Allah sendiri, pemilik amal. Jadi ini pelajaran yang harus kita alihkan pelan-pelan dalam hidup kita. Kemudian juga bahwa dalam ibadah bukan surga. Kenapa mereka mengatakan jika aku beribadah karena surga maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Abah kita bisa mengerti akan lebih indah kita kalau berdasarkan pemilik surga itu. Karena surga itu adalah perwujudannya pemilik surga. Jadi surga itu, maka Abah sering katakan, segala makhluk di alam dunia ini adalah merupakan tajalli min tajaliatillah, tajalli sempurna, tajalli dari Allah. Maka apapun yang menjadi, dialah yang menciptakan tadi semua ya. Demikian pula pada saat amal itu ada, maka lihatlah si pembuat amal. Pada saat surga itu ada, marilah kita cintai si pemilik surga itu sendiri. Dan bahkan neraka pun jangan kau benci. Karena pada saat engkau bersamanya, maka neraka itu tidak ada artinya apa-apa bagimu. Jadi boleh disimpulkan, sebetulnya kebahagiaan kepadamu betul bisa dengan Allah. Tetapi pada saat kesedihan yang sudah kau alami selama bersama Allah, itu pun adalah kebahagiaan. Nah itu tadi. Tapi kebahagiaan yang tanpa dengan Allah, itulah kesedihan. Surga yang tanpa bersama Allah, itulah neraka. Sementara neraka adalah pada saat, jadi intinya dimanapun kita bersamanya, itulah surga dari semua. Maka pada saat kita sudah bersamanya, karena dia itu ahad, maka kawinkan dua perkara, jangan dikotomikan. Aku suka ini, aku benci ini. Aku suka siang, aku benci malam. Dia tidak akan bahagia karena dia masih dikotomi. Aku suka surga, aku benci neraka. Tidak akan bahagia karena hidup ini adalah tentang surga dan neraka yang harus kita alami, senang dan susah yang harus kita alami tadi semua. Maka konsepnya adalah belajar mencintai yang tidak kita sukai.
Percaya sahabat, hanya sebagian kecil yang akan keterima dalam perjalanan hidup kita di alam dunia ini yang benar-benar cocok sesuai dengan kehendak kita. Sebagian besarnya adalah tidak cocok. Maka kalau kita tidak belajar menerima hal-hal yang berseberangan dengan keinginan hawa nafsu kita, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia bahagia pada saat keluar dari dunia ini. Padahal tangga bahagia di kehidupan yang akan datang adalah pada saat engkau bahagia meninggalkan adalah langkah terakhirmu dari dunia ini. Itulah kenapa dalam doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tadi semua ya. Sementara dalam kehidupan ini adalah kehidupan ujian kepada kita semua. Ingin menang datang kalah, ingin untung datang rugi, ingin naik jabatan malah dipecat tadi semua ya. Ingin bertahan rumah tangga malah cerai tadi semua ya. Ingin cerai kadang-kadang malah susah untuk cerai dan lain sebagainya. Karena kehidupan kita ini kalau tidak paham semuanya masalah. Orang pada sendiri masalah. Kemudian dia ingin menikah. Setelah menikah pun ternyata dia masalah juga. Setelah dia menikah dia punya masalah, ingin punya anak. Masalah juga. Setelah dia punya anak dia timbul masalah. Masalah juga. Setelah dia punya anak satu dia ingin anak dua. Masalah juga. Ya. Pada saat dia ini ingin dapatkan ekonomi yang lebih baik. Setelah ekonomi lebih baik masalah juga. Ingin motor, setelah dapat motor dia mengharapkan masalah. Ingin yang lain, masalah juga. Ingin mobil, masalah juga. Ingin bangun rumah, itulah. Jadi kehidupan kita ini semuanya. Semuanya masalah kalau kita hanya melihat mereka adalah hanya sebatas makhluk-makhluk mati yang tidak kita mampu melihat, yang di sebaliknya adalah kehadiran Allah di dalam keadaan itu semua. Ya. Maka inilah ya yang pelajaran yang banyak hal yang kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Hadirkan Allah, hadirkan Allah. Maka itulah kenapa pengertian sholat itu adalah ad-du'a di dalam kitab adalah Fathul Mu'in ya. Ad-du'a itu apa? Adalah menghadirkan Allah, bukan hanya permintaan, tapi menghadirkan Allah bersama kita. Tadi semua. Biarkan kalam dia yang meminta kepada dia. Itu ya doa itu. Hadirkan Allah tadi semua. Nah itulah makanya kenapa dalam sholat juga adalah intinya sholat itu bukan menyembah, tapi menghadirkan Allah. Melihat af'al Allah pada diri kita. Nyatalah sifat kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor pada saat sholat. Anda takbir, keluarlah kalam Allah. Allahu Akbar. Dia mengakbarkan dirinya. Dan hilanglah dirimu. Kemudian kita lihat af'alnya. Kita ruku, kita itidal, kita sujud tadi, kemudian ya terus tadi terlihat dia menggerakkan kita terasa wayang yang sedang digerakkannya tadi semua. Jangan punya anggapan sholat itu sedang ditatap oleh Allah yang nggak tahu di mana. Itu adalah musyrik pada diri kita ya, karena menganggap Allah adalah punya makulat, Allah itu punya jihad, sehingga kata waktu itu aku merasa dilihat oleh Allah waktu sholat. Aku merasa diusap oleh itu, perkataan-perkataan kayak baik tapi buruk sahabat ya. Pahami ya. Tadi semua itu ya. Ustazah sehat. Ya, Abah belum sempat nih kontak kan dari kemarin banyak tamu ya. Hari ini kebetulan juga ada acara di acara alumni di IPB. Kebetulan Abah kebagian jatah untuk berdoa tadi semua. Ya sekian, ingin ketemu juga dengan dosen pembimbing Profesor Lala Kolopaking dulu ya tadi semua pada saat Abah ambil S1 karena batas untuk untuk wisuda itu sudah ini, dan Abah harus menyerahkan dalam tanda tangan, naik ke pagar dia itu sampai dikejar anjing di rumahnya karena itu. Tapi beliau kemarin nanya, katanya kemana, katanya Asep, katanya gitu kan tadi. Kata teman-teman Asep mah jadi pengangguran Pak, katanya gitu. Tapi dia dibilang dia tapi lebih sugih katanya dari yang kerja gitu kata. Alhamdulillah, makanya hari ini karena ada pesan dari beliau, biasanya Abah jarang ikut untuk acara untuk acara reuni gitu kan tadi, karena hari ini karena beliau mungkin saya juga kangen sama beliau tadi semua, akan berterima kasih dengan apa yang peran beliau. Itulah sahabat ya kehidupan. Jadi jangan sampai gagal dalam memandang kehidupan, dan jangan kita mendahului dalam setiap perkara tadi semua ya. Percayalah kehidupan itu memang ada dalam rancangan Allah tadi ya. Seperti mana Anda yakin kepada supir naik bis, Anda yakin dia itu hebat gitu kan.
Anda naik kereta, masinis itu nggak usah kenal pun namanya, Anda yakin. Anda naik pesawat terbang, pilot itu Anda yakin. Kenapa kita sekarang berada dalam, anggaplah ini adalah pesawat terbang. Allah di dunia ini sedang menuju terbang ke akhirat. Yakinlah kepada dia yang pilotnya itu maha dari segala maha. Bangkai tadi yang harus kita jaga adab adalah tadi menahan tadi semua, ya. Itulah kenapa kita ada bahasa imsak tadi semua. Karena disitulah rancangan dia, terkadang kita yang membelokkannya tadi semua, ya. Jadi biarkan dalam setiap proses itu adalah ikutilah flow-nya tadi semua, ya. Itulah yang harus difahami dalam, itulah juga maksudnya jangan setiap sesuatu itu begitu hawa nafsu tadi semua. Karena hawa nafsu itu akan tadi selalu membawa kita kepada kesusahan di kemudian hari tadi semua. Tapi kalau semua itu adalah dikendalikan olehnya, maka bagaimanapun indah saja tadi semua, ya. Nah, itulah pelajaran yang banyak yang harus kita fahami, ya sahabat. Nah, terima kasih Kang Herman yang bertanya kenapa kita harus menyayangi orang yang membencimu. Abah belajar banyak dari orang yang membenci Abah tadi semua, ya. Karena hanya mereka yang membenci Abah lah yang yang mampu melihat keburukan-keburukan Abah. Kalau ibaratkan dua makhluk, orang yang mencintaimu adalah seumpama lebah, dan lebah itu tidak punya sungut untuk melihat keburukan kepada orang yang dicintainya. Maka lebah itu walaupun dia setiap keluar dari sarangnya, dia akan terbang ke satu tempat. Maka lebah itu walaupun di hamparan kotoran binatang dan ada bunga setangkai di situ, lebah itu tidak akan pernah hinggap di atas kotoran itu. Dia hanya hinggap di atas bunga itu yang satu. Tapi sebaliknya kebencian pada diri kita seumpama lalat. Lalat itu tidak mengerti kebaikan. Maka lalat itu selalu mencari tempat-tempat yang kotor. Maka dialah yang paling jeli menemukan tempat yang kotor. Nah, demikian. Orang yang membenci kita itu seumpama lalat. Dia tahu sekecil apapun keburukan. Itulah yang Abah pelajari. Kalau ada orang dulu komen ke Abah gini, ambil sama saya. Justru saya menyimpan komen orang tentang saya. Dari semua. Yang saya sadari, bahkan, ya Allah, benar juga. Ya Allah, benar juga. Ya Allah, benar juga. Dari situlah justru saya belajar dari lalat. Tadi semua karena dia bisa menemukan titik terburuk dari diri saya. Tadi semua, ya. Jadi inilah indahnya Allah, ya, dalam kehidupan tadi semua. Bukan kita harus menghindari yang membencimu tadi semua, ya. Tetapi maksudnya adalah belajarlah mengawinkan antara yang mencinta dan membencimu tadi semua. Karena dua-duanya adalah pelajaran dari Allah. Dari orang yang mencintaimu, kita akan mengerti tentang memaafkan. Karena orang yang mencintai selalu melihat seluruh tidak ada keburukan yang harus kita dari setiap orang itu, hanya kebaikan. Tadi dia tertutup. Itulah love is blind. Cinta itu adalah buta karena dia tidak akan mampu melihat keburukan yang dialaminya tadi semua, ya. Tapi dari orang yang membenci kita akan mengerti. Juga sebaliknya, orang yang membenci kita, dia tidak akan mampu melihat kebaikan kita. Justru dia akan teliti seperti lalat tadi. Pada saat dia melihat kita, tadi Haji Asep culas, Haji Asep pelit, Haji Asep saya catat semua tadi semua. Wah, iya, saya aja tidak menemukannya, gitu kan. Rara santai bager gitu kan tadi semua. Nah, inilah sahabatnya. Kenapa itu Kang Herman? Jadi balik lagi kepada yang tadi. Kenapa kata pengarsa Abah dalam tanbih itu dituliskan kita harus menyayangi orang yang membenci kita. Nah, dari orang yang membenci kita akan banyak belajar menemukan keburukan-keburukan pada diri kita. Karena orang yang membenci kita itu seperti punya mikroskop. Sekecil apapun keburukan kita, akan dia temukan. Nah, itu hebatnya. Seperti halnya tadi lalat. Sekecil apapun, dimanapun kotoran dia, walaupun hamparan bunga, dia akan mencari kotoran yang ada di bawah pohonnya, bukan di bunganya. Sebaliknya dengan orang yang mencintai kita, seperti halnya adalah tawon, lebah. Adalah dia tidak akan menemukan keburukan pada siapapun. Karena yang dia lihat adalah kebaikan. Tapi kalau seandainya kita harus hanya berhubungan dengan orang yang mencintai kita tidak akan pernah menemukan kekurangan-kekurangan diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita. Ayo, indah semuanya. Daripada saat orang marah. Nah, inilah pelajaran pada kita. Bagaimana kita menahan diri dari semua. Ya. Pada saat orang, pokoknya semuanya indah di alam dunia ini, sahabat. Semuanya baik. Semuanya benar, semuanya luar biasa. Tadi semua indah. Karena kita sudah percaya kepada pilot yang maha mengatur dalam kehidupan kita.
yang membuat diri kita adalah damai tadi semua ya. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan buat Kang Herman tadi semua ya. Hanya beberapa menit yang kita, karena tadi malam Abah tidak sempat live tadi semua. Semoga hari ini adalah lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Percayalah, lihatlah segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah ada peran serta Allah. Bahkan itu mutlak sahabat ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sampaikan sesungguhnya segala sesuatu itu adalah Allah itu adalah diktator, punya kemutlakan. Dan tidak ada bagi kita sebenarnya untuk memilih dari semuanya. Karena Anda ingin menang, kalau Allah menghendaki kalah adalah juga kalah. Tapi Allah menghendaki kalah bukan berarti untuk merugikan kita. Tapi Allah melihat bahwa kita itu justru akan selamat dengan kalah. Kalau seandainya kita ingin sehat ternyata sakit, bukan Allah adalah dolim. Justru Allah akan melihat ternyata kita dengan sakitlah lebih selamat dari semua. Karena banyak orang yang tadinya mau pergi kemana, kemudian tiba-tiba dia sakit perut, akhirnya yang tadinya harusnya nyemplung di sono, dia selamat. Abah banyak menyaksikan hal yang demikian dalam kehidupan. Ada orang yang mau terbang ke Medan, tapi kemudian sampai di bandara ketinggalan pesawat, dia komplain ke Abah. Kata Abah, jangan komplain. Semua yang datang pada dirimu ada kebaikan untuk dirimu. Kemudian beberapa jam kemudian pesawat itu jatuh di Medan. Dan dia bilang, Alhamdulillah ya Abah, terima kasih saya jadi berangkat. Ada orang yang mau pergi ke tempo hari ke Sulawesi dan kapal lautnya tenggelam. Dia tidak bisa pergi di sini karena belum beres urusannya tadi semua. Ternyata hanya selisih 1 jam saja dia menyelamatkan dirinya. Jadi intinya sahabat, marilah kita lihat Allah dalam setiap kejadian. Dan Allah adalah akan selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Walaupun dalam mata kita adalah, pandangan kita adalah buruk. Sebagaimana firman Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu melihat segala perkara itu adalah buruk, tapi kata Allah itu adalah lebih baik bagi dirimu. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi adalah sesungguhnya adalah itu buruk untuk dirimu. Jadi mari belajar dengan penglihatan Allah. Marilah kita belajar dengan pendengaran Allah. Marilah kita menerima. Dialah pilot dan kita penumpang di pesawat ini, percayalah kepadanya, marilah terbang bersamanya. Itulah segala yang terjadi pada diri kita tadi. Dan kemudian jangan lagi ada rasa suudzon, kebencian, kedengkian pada diri kita, karena akan membuat kita akan akan menghijab dari rahmat Allah. Allah tidak akan terhijab oleh apapun, tapi sifat diri kita lah yang menghijab diri kita dari Allah. Bukan Allahnya, walaupun buruk kita tidak akan terhijab, tapi rahmat Allah yang terhijab pada diri kita tadi semua ya. Itu saja, keep spirit dan take it positif semua kemudian jangan pernah berprasangka ya, karena prasangka itu buruk dan itu. Maka sesungguhnya orang yang tidak bahagia dalam kehidupan ini itulah yang dia sangkakan. Maka think positif, maka sangkalah yang baik, karena kamu itu siapa? Kalian itu siapa? Kalian itu adalah wujudullah dari semua. Maka sesungguhnya kalian menentukan hidup kalian sendiri. Ya, dalam arti lain, kalau kita sudah mampu, kita melihat dia yang di sebalik kita dari semua ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa Abah sampaikan. Dan semoga semuanya, karena kita harus bahagia di dunia ini. Kalau seandainya kita tidak bisa bahagia di dunia ini, bagaimana kita akan bahagia di akhirat nanti? Dan biasanya orang yang tidak bahagia dalam sebuah kehidupan, sebuah proses, karena dia tidak mampu melihat Allah di sebaliknya. Tadi semua. Tadi ya. Mari garis semua. Maka tadi jamukan tadi semua. Jamukan antara yang kau sukai dan tidak kau sukai. Dan sesungguhnya akan banyak yang tidak kau sukai dalam hidup. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa menjamukan, tidak bisa menyatukan, mengawinkan, maka kita akan setiap hari itu akan menderita. Nah, ini ya tadi semua. Jadi pada saat kita sudah mengerti, indah saja semua. Karena kehidupan adalah hanya sebuah universitas yang harus kita lulus untuk menerima segala ujian Allah dalam kehidupan ini ya. Nanti kalau seandainya pikiran kita sudah baik, tadi semua hati kita sudah baik, sebetulnya makanya kalau kata pengarso Wajajan, kalau menginginkan buah jangan pikirkan buahnya, urus saja pohonnya. Tadi semua ya. Urus pohonnya, urus pohonnya, urus pohonnya. Buah itu adalah sebuah keniscayaan yang akan datang pada diri kita. Urus diri kita. Inilah pohon segalanya tadi semua ya. Kalau Anda mencari rezeki, kata Abah, jangan mencari rezekinya, tapi perluaslah kapasitas rezekinya pada diri kita. Apa kapasitas rezeki itu? Kesabaran, keikhlasan, keyakinan tadi semua ya.
Kalau seperti halnya gelas kecil dan Anda berrajin sebagaimanapun, tapi kalau kapasitas rezekinya, ruang rezekinya adalah tidak kita perbesar, maka kita ada pada saat hasil kita yang kerja siang, kerja malam, kerja siang, kerja malam, bukan lagi usaha baru, tetap saja akan dimasukkan ke gelas kecil tadi itu. Maka kata Abah, selalulah mencari itu adalah ruangnya. Mencari rezeki bukan rezekinya, tapi ruang kapasitas untuk rezeki. Pada saat mencari ilmu bukan ilmunya, tapi adalah ruang untuk menampung keilmuan tadi, keluasan tadi semua. Ya, itulah ya barangkali. Jadi pada saat kita ingin mencari air, bukan mencari air, tapi adalah bagaimana alat menampung air itu yang harus besar tadi semua. Ya, dan itu yang dimaksud tadi adalah bagaimana hadirnya Allah dalam hidup kita. Itu saja sahabat, semoga sehat semua dimanapun berada ya. Semoga selamat berkarya, selamat hari Senin, dan selamat bekerja. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.